Sepertinya sudah ada suara notifikasi nih. Itu artinya kita akan segera mendapatkan pertanyaan. Apa ya pertanyaan kita hari ini? Yaudah, kita langsung lihat sama-sama ya. Halo Detektif Nanda. Kenalkan, nama aku Marvel dari Gereja Mesias. Aku mau nanya, kenapa Tuhan menciptakan aku punya kekurangan? Aku gak sepintar teman-teman dan saudara aku. Kan kita jadi suka diejek, jadi kita merasa malu ke diri sendiri. Yang detektif tahu sih, emang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Belum tentu nih yang kelihatan sempurna itu beneran sempurna. Bisa aja ada yang ditutup-tutupin supaya kekurangannya nggak kelihatan. Tapi enak juga ya kalau kita semua itu sempurna. Kalau Tuhan gak ciptain kita sempurna aja ya? Pertanyaan yang menarik nih untuk kita cari tahu jawabannya. Pertama-tama kita harus mencari clue yang ada di sekitar kita. Bantuin detektif ya untuk mencari clue-cluenya. Gimana? Kasih tahu dong. Kiri. Oh, di sini. Semoga gampang. Sip ya, 1, 2, 3. Polanya rapi dan bagus sih. Tapi ini pola apa? Dah, kita cari yang lain. Ada di mana? Di bawah. Belakang. Oh, oke. Ini semoga dimengerti ya. 1, 2, 3. Lukisan. Lukisan apa coba? Udah, kita cari yang lain. Gimana? Di kanan, atas. Oh, oke. Apa ya? 1, 2, 3. Orang dan api unggun. Mereka lagi bakar-bakar apa ya? Apa ya artinya ya? Aduh, bingung banget nih. Daripada kita bingung, gimana kalau kita langsung aja cari arti dari clue-clue ini? Ayo kita berpetualang. Kak Daniel, lagi sibuk nggak? Halo Kak Nanda. Kak Daniel, tolong dong. Tadi nanya ya? Iya. Kamu nanya ya? Nggak? Lagi sibuk. Ngapain Sebenarnya Kak Daniel tuh lagi sibuk banget nih, tapi karena Kak Daniel mengasihi kalian semua, ya udah deh, Kak Daniel kasih waktu. Kenapa? Jadi gini ya Kak Daniel, tolongin dong. Kita tuh dapat kasus. Oke. Ada adik Superbook yang bertanya kenapa kita itu punya kekurangan. Terus clue-nya adalah ini. Ini apa ya? Sebentar, Kak Daniel perhatikan dulu ya. Tapi Kak Daniel nggak bisa mikir nih. Kira-kira kenapa ya? Lihat topi. Oh iya. Kak Daniel mikir dulu ya pakai topi. Oke, sebentar Kak Daniel lihat ya. Keren banget Kak Daniel emang. Kalau dilihat dari pola seperti ini, Apa ya? kayaknya ini pola tradisional gitu ya Kak? Iya nggak sih? Gak tahu, makanya aku nanya Kak Daniel. Coba ya. Bener Kak. Kalau dilihat dari polanya ini seperti pola apa ya? Ini seperti pola dari kain tenun kan Anda? Kak Daniel yakin banget, ini kain tenun. Oh iya. Jelasin dong kain tenun itu apa? Oke, sebentar ya. Nah, kain tenun itu adalah proses dari benang menjadi kain, Kak. Jadi dari benang menjadi kain seperti ini adalah ditenun. Tenun adalah teknik dari pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sangat sederhana. Oke. Ya, jadi dengan menggabungkan benang secara memanjang dan menyilang. Oh. Ya, akhirnya nanti akan membentuk suatu pola. Begitu kan Anda. Kain tenun ini biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, benang perak ataupun benang emas. Gitu. Jadi macam-macam bahannya ya. Para ahli menemukan bahwa kegiatan menenun ini sudah ada sejak zaman, bayangkan, 500 tahun sebelum Masehi Kak Nanda. Wow, udah banget Lama dong. bingo,
Betul banget kan Anda. Terutama ini ya, terutama di daerah Mesopotamia, Mesir, India maupun Turki. Begitu. Dari luar sana dong. Bener. Awal mulanya loh ya. Nah, nih kan Anda harus tahu nih sama juga adik-adik di rumah. Penenun dalam menenun harus memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Kenapa? Jadi mereka harus konsentrasi dan harus sangat-sangat detail. Karena ia harus mengatur dan memperhatikan setiap benang yang ia masukkan ke dalam alat sehingga bisa membentuk suatu pola. Jadi bayangkan kalau asal-asalan, nanti nggak membentuk gambar yang benar dong. Oh iya betul. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang ya. Tapi apa hubungannya sama pertanyaannya? Nah, sebentar. Nah, hubungannya adalah, nih ya, coba bayangkan kalau penenun itu adalah Tuhan Yesus sendiri kan. Ya, bayangkan kalau itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menenun hidup kita dengan sangat hati-hati. Seperti penenun tadi kan, dia harus ekstra hati-hati. Jadi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh apa? Asal-asalan dan harus hati-hati. Dia memperhatikan setiap bagiannya. Dan kan Anda, ia juga yang mengatur pola masa depan kita dan apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Kain tenun itu punya polanya masing-masing kan Anda. Kita juga punya pola hidup kita masing-masing dan tujuan hidup kita masing-masing. Jadi setiap orang itu beda-beda pola dan tujuan hidupnya. Tapi yang pasti setiap orang udah diatur sama Tuhan. Itu kan Anda. Nah, ngomongin kekurangan bukan berarti kalau kita punya kekurangan atau mungkin kan Anda ataupun Kak Daniel punya kekurangan, terus Tuhan mau ninggalin kita gitu aja karena merasa kamu produk yang gagal. Nih ya Kak Daniel kasih tahu, tidak seperti itu adik-adik. Tapi justru Tuhan punya tujuannya masing-masing buat kita ketika kita mungkin merasa bahwa kita punya kekurangan. Nah, tujuannya Tuhan memberikan kekurangan atau mungkin kita merasa punya kekurangan dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau mungkin hari ini adik-adik merasa aku punya kekurangan. Kan Anda punya kekurangan nggak? Punya dong. Pasti. Apalagi Kak Daniel yang cerdas ini pasti punya kekurangan. Semua kita punya kekurangan, tapi yang pasti Tuhan mau nyatakan kuasanya melalui kekurangan kita. Oh, aku ngerti kenapa setiap manusia punya kekurangan. Karena Tuhan punya tujuan dari kekurangan kita ya. Betul. Oh, yaitu Ia mau memakai kekurangan kita untuk menyatakan kuasanya. Oh, oke. Di mata Tuhan, kekurangan bukanlah sebuah kegagalan, tapi alat yang Tuhan berikan untuk menyatakan kuasanya. Betul tidak? Betul banget. Terima kasih ya Kak Daniel. Jadi mulai hari ini jangan khawatir lagi ya. Betul. Jangan takut kalau kita punya kekurangan. Bawa sama Tuhan. Ya, terima kasih Kak Daniel. Aku harus mencari arti dari 2 clue lainnya. Jadi aku sama Ejen mau pamit ya. Gak butuh bantuan Kak Daniel lagi kan? Nanti kalau ada aku cari Kak Daniel lagi. Oke. Adik-adik semangat ya. Kak Daniel kerja lagi. Clue kedua adalah sebuah lukisan. Tapi lukisan apa ya? Biasanya yang tahu kayak gini tuh Gizmo. Tapi di mana ya dia? Biasanya ada di sini. Gizmo! Gizmo! Nah, itu dia. Halo Detektif Nanda. Halo Ejen Superbook. Ada apa mencari Gizmo? Gini Giz, jadi kita tuh punya clue. Nah, clue-nya itu membingungkan. Coba kamu tebak, ini lukisan apa ya? Oh, ini adalah lukisan dari pelukis terkenal bernama Vincent van Gogh yang dia lukis pada September 1889. Lukisannya ini ada di Museum Orsay, Paris. Jenis lukisan ini adalah self portrait atau lukisan potret, di mana lukisan ini biasanya menggambarkan wajah seseorang dengan tujuan menampilkan semua karakter dan detail dari seseorang. Karena dulu belum ada kamera, jadi mereka menggunakan lukisan untuk mengenali diri mereka sendiri atau orang lain. Pada zaman kuno, bangsawan menggambar dirinya untuk anak cucu mereka. Lukisan ini berasal dari Mesir kuno, seperti banyak gambar dalam piramida. Oh, jadi lukisan self-portrait ini
bisa dijadikan salah satu alat untuk mengenal diri melalui gambar. Ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita adalah dengan mengenal diri kita. Siapa sebenarnya diri kita? Seperti yang kita tahu, kalau kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Itu artinya kita bukan produk gagal yang asal-asalan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, apa kelemahan dan kekurangan kita tetap anaknya yang berharga dan dicintai. Dengan begitu, kita jadi tahu siapa diri kita. Semua yang ada di dalam diri kita harus kita syukuri. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Wih, benar! Jadi cara kita menerima kekurangan kita adalah dengan mengetahui siapa kita. Karena dengan itu kita bisa mensyukuri yang ada di dalam hidup kita dan menjalani hidup kita sesuai dengan tujuannya Tuhan. Wah, terima kasih ya Gisma, kamu sudah membantu. Sama-sama. Masih ada berapa clue lagi? Iya, masih ada satu lagi. Aku sama Ejen mau cari tahu ya arti clue-nya. Kami duluan, dadah!